Silahkan seperti biasa, kalau ada yang mau bertanya, baik para jemaah yang online ini maupun yang bersama-sama kita ngaji di Musola Al-Fat ini, saya persilakan. Akan Allah berikan naungan, bisa tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, betul? Ya, yang nomor 2. Jadi maksudnya dia ketika waktu masa remaja rajin beribadah. Walaupun akhirnya dia istiqomah, wafat tetap dalam keadaan beriman. Jangan sampai terjadi begini, waktu remajanya bagus, rajin, begitu masa tuanya lupa malah. Ya, akhirnya dia maksudnya kurang amalnya. Nah, ini malah bukan hal yang baik. Karena kata Nabi, innamal a'malu bikhawatimiha. Amal perbuatan seseorang itu yang Allah nilai itu adalah bagaimana ujungnya. Jadi lebih baik kita awalnya jelek, kalau boleh pilih, itu ujungnya bagus. Ya kalau bisa memilih dua-duanya bagus, tentu lebih baik. Remajanya bagus, jadi akhir hayatnya ketika usia lanjut juga bagus. Itu demikian. Tapi kalau ada orang waktu di masa remajanya, mudanya dia tidak istimewa, katakanlah banyak kesalahan dan dosanya, banyak perbuatan maksiatnya. Menjelang akhir hayat hidupnya, dia bertaubat, dia banyak berdoa, banyak berpikir, berbuat kebaikan-kebaikan, menyadari kesalahannya di masa lalu, itu Allah lupakan masa lalunya. Jadi dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, al-ibratu bikamalin nihaya la binaqsil bidayah. Yang Allah nilai itu dari seseorang adalah bagaimana orang itu mampu menyempurnakan ujung kehidupannya. Allah tidak melihat awal-awal kehidupannya yang jelek. Karena yang jelek itu diampuni. Nah, kalau konteks yang tadi, orang ini mudanya bagus, akhirnya juga bagus. Itu maksudnya. Dan bukan mudanya bagus. Kalau dia juga masa mudanya bagus, kemudian dia wafat, juga termasuk konteks hadis itu. Ya. Tapi tidak berarti anak muda itu, dia kemudian wafat, dia masih muda. Itu enggak berarti begitu. Karena di zaman Nabi dulu, itu semuanya, itu anak-anak muda semua itu. Saya ada catatan ini, ya, anak-anak muda di zaman Nabi itu, jadi semuanya itu adalah mereka orang-orang yang usianya muda. Jadi yang ikut bersama Nabi, ya seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib itu masuk usia 9 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun. Utsman bin Affan itu 19 tahun. Ya, usianya masih muda-muda semua. Saat yang Waqqas itu belum sampai genap 18 tahun, 17 tahun atau tahun 15 tahun. Itu mereka adalah pemuda-pemuda. Nah, ini yang menjadikan buat mereka itu keistimewaan. Ya. Ayat 44. Ya. Iya. Jadi ketika nanti kan wanada ashabul jannati ashabun nar. Nanti ada keadaan dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Orang yang masuk surga itu bertanya kepada orang yang masuk neraka. An qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan. Hai penduduk neraka, apa yang Allah janjikan kepada kami selama ini, kami dapati itu adalah janji yang benar. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian juga mendapati apa yang Allah janjikan, yang Allah ancamkan kepada kalian itu adalah juga ancaman yang benar, bahwa kalian akan masuk neraka? Mereka menjawab, qalu na'am, ya benar.
Fa'adzana mu'adzinun bainahum an la'natullahi 'alal zalimin. Maka kemudian nanti akan berseru sosok yang akan menyeru di sana, yaitu malaikat di antara mereka, bahwa ucapannya adalah laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Maksudnya adalah hanya orang-orang yang zalim yang akan mendapatkan azab dari Allah. Yang tidak mungkin Allah mengazab mereka. Itu begitu. Jadi ada kesempatan dialog. Tapi dialog ini bukan, kalaupun terjadi kayak tadi digambarkan, melewati, ya, iya. Jadi gini, kalau dimaksud dalam ayat tadi, maksudnya adalah kalaupun ada orang-orang mutakin yang sempat melihat apa yang terjadi dalam kehidupan orang yang masuk dalam neraka, mereka nggak merasakan panasnya itu. Kalau dia maksudnya yang melewati sekedar lihat keadaan orang itu. Jadi gambaran kan tadi gambarannya seperti api yang bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dia lihat api itu, tapi dia tidak kepanasan, ya seperti orang-orang yang tersiksa. Tapi yang saya katakan tadi juga adalah bahwa ada benar-benar orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang beriman itu, yang karena kesalahan dan dosa-dosanya juga betul-betul masuk, tapi dia akan nantinya keluar dari surga, itu juga ada. Tidak ada yang cuma sekedar lewat lihat, tapi yang betul yang diterangkan dalam ayat tadi lebih banyak maksudnya adalah orang yang melewati, melihat keadaan orang-orang kafir di neraka, lalu kemudian mereka selamat. Nah, kalau yang Ashabul A'raf itu nanti dia di tempat yang tinggi antara neraka dan surga. Itu orang yang separuh-separuh. Inilah yang akan mendapatkan syafaat orang yang seperti ini. Masuk surga dia belum bisa, karena amalnya masih kurang. Masuk neraka juga tidak, karena dosanya juga tidak mencukupi dia pantas diazab. Itu yang disebut dengan Ashabul A'raf. Orang di tempat yang tinggi, dia ada di tengah. Nah, orang yang seperti inilah yang banyak mendapatkan syafaat-syafaat. Di antaranya syafaat waktu bulan Ramadan kemarin itu mungkin kita pernah mendengar kalimat begini, as-saumu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyam. Nanti pada hari kiamat, puasa dan bacaan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada pelaku-pelakunya waktu di dunia. Nanti di hari kiamat diselamatkan oleh puasa dan Al-Qur'an. Ya. Fayaqulus saum, puasa akan ngomong begini nanti di hari kiamat. Rabbi mana tuhut ta'am wasyahawat finnahar. Tuhan, aku cegah hambamu ini dari tidak makan, tidak minum, dan tidak menyalurkan syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fihi. Maka izinkan aku menolong mereka di hari ini, di hari kiamat, agar mereka selamat. Wa yaqul Qur'an, dan Quran juga ngomong begini, ya Rabbi mana tuhun naum fil lail. Aku juga hambamu dari tidur di waktu malam, karena malam hari dia banyak ngaji, baca Quran. Maka kata Al-Quran, fasyafi'ni fihi, izinkan aku berikan syafaat kepada orang ini karena dia baca Quran di malam hari sampai menghabiskan waktunya, nggak tidur-tidur, begitu. Fa yusyafa'an. Lalu kata Allah, dua makhluk ini, yaitu puasa dan Quran, diizinkan memberikan syafaat. Jadi syafaat itu terjadi seperti itu. Kayak syafaat Nabi yang diharapkan oleh seseorang juga dalam kondisi itu. Ketika imbang. Tapi kalau kita amal solehnya sudah banyak, nggak dapat syafaat pun, kita sudah masuk ke dalam surga. Nah, itu begitu. Jadi syafaat itu adalah untuk menolong. Ya, orang-orang yang di antara surga dan neraka. Itu begitu. Ada yang tanpa hisab. Mereka yang masuk surga tanpa hisab itu nggak melalui sirat, karena dia tidak ada penghisaban. Pengertian sirat itu adalah jalan yang membuat mereka diperhitungkan amal perbuatannya, karena amal perbuatannya itu tidak ada yang membuat dia bisa langsung masuk ke dalam surga. Jadi yang bisa langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab itu nggak merasakan itu semua. Begitu sampai di padang mahsyar,
dilihat, dikenali kan wajah-wajah mereka semua, ini 11 yang pada selamat langsung ke surga mereka semua. Di antara mereka ada yang harus melalui jalan khusus, yang jalan itu sifatnya sebetulnya adalah pemahamannya bukan sirat yang seperti bayangan kita dulu, rambut dibelah 7, halus kayak gitu kecil, bukan itu. Tapi sebuah jalan yang kita disuruh melewati, di situ kita diperhitungkan amal perbuatan kita. Karena nggak ada yang menonjol, ya ya kita baru akan ditanya dulu, kamu waktu ini ngapain? Nanti kan bersaksi, tangan kita, mata kita, badan kita semuanya menjadi saksi. Ada bagaimana surat apa namanya Yasin itu, bentar, ayat 65-nya. Al-yauma nah ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka, apa yang berbicara nanti buat pengakuan, buat perhitungan itu bukan mulut-mulut kita lagi, tapi yang berbicara adalah tangan dan kaki. Ya, artinya anggota badan kita lah yang berbicara tentang apa yang kita perbuat. Nah, disitulah keadilan Allah ditegakkan, bahwa kalau orang yang memang diperlukan itu tanpa apa namanya, dia tidak tanpa hisab, maka dia harus diperhitungkan. Yang masuk surga tanpa hisab kemarin kita sudah bahas, itu menurut hadis 70.000 orang. Ada yang mengatakan kali lipatnya 700.000 orang. Yang jelas adalah hum qalilun, apa namanya, kullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Mereka adalah orang yang jumlahnya banyak pada generasi awal, generasi Nabi dan para sahabat, dan mereka adalah jumlahnya yang sedikit pada generasi di masa yang akan datang. Jadi jumlah yang masuk surga tanpa hisab di zaman Nabi jumlahnya banyak, tapi di zaman kita modern ini jumlahnya lebih sedikit. Jadi kita ini semua boleh dibilang berjuang di antara orang yang sedikit itu. Allah maja'ala min haula. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang semacam itu.